Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh bagi kita di hari ini, mari terlebih dahulu kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kasih dan penyertaan-Mu yang tetap boleh kami rasakan dan nikmati hingga saat ini. Sehingga kami tetap boleh dalam keadaan sehat, sukacita di pagi hari ini untuk memulai segala aktivitas kami. Tapi sebelum semuanya kami lakukan Tuhan, kami mau terlebih dahulu dengar-dengaran akan firman-Mu, agar ini boleh menjadi kekuatan dan penuntun dalam kehidupan kami. Untuk itu berfirmanlah Tuhan, sebab kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan teduh kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 3. Wahyu 3 ayat 3 firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Demikian sapaan teduh kita pada hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pohon mangga akan dikatakan tumbuh baik apabila menghasilkan buah. Tak peduli sebesar dan serimbun apapun pohonnya, kalau yang namanya pohon mangga tidak menghasilkan buah, maka pohon itu belum bisa dikatakan berhasil ditanam. Apa yang bisa menyebabkan pohon mangga tidak berbuah? Ada banyak kemungkinan penyebabnya. Bisa jadi karena tanah yang kurang subur, atau kurang pupuk, kurang air. Bisa jadi juga karena terlalu basah, terlalu banyak air, sehingga akarnya menjadi busuk. Atau juga karena berbagai jenis hama yang bisa membuat pohon menjadi tidak subur dan pada akhirnya mati kalau tidak segera ditangani. Ya, pohon mangga tugasnya untuk menghasilkan buah mangga yang bisa dinikmati, dikonsumsi oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu kalau dikaitkan ini dengan kehidupan kita manusia, bagaimana dengan kita? Ada banyak orang tidak menyadari apa yang menjadi tujuan hidupnya. Seperti yang terjadi di jemaat Sardis yang diceritakan dalam teks sapaan teduh kita pada saat ini. Ya, saudaraku, Wahyu 3 ayat 3 ini merupakan bagian keseluruhan dari Wahyu pasal 3 yang berisikan tentang bagaimana Tuhan memberikan pesan kepada jemaat Sardis pada saat itu. Kenapa jemaat Sardis pada saat itu? Ya, Sardis, jemaat yang terkasih, pada saat itu adalah kota perdagangan, pusat industri kain wol yang kaya dan makmur. Penduduknya hidup santai dan berfoya-foya karena mereka makmur hidupnya. Jadi sekalipun mereka terletak di gunung batu yang kokoh, Sardis berkali-kali ditaklukkan oleh musuhnya. Mereka lalai dalam menjaga pertahanan kota mereka. Apa yang terjadi pada kota Sardis ini juga terjadi di dalam jemaat Kristen pada saat itu. Jemaat Sardis adalah jemaat yang kaya secara materi, tetapi tidak memiliki kehidupan rohani yang sejati. Maka dalam ayat 1b kita lihat, kita boleh baca nanti, Tuhan Yesus menegur mereka dengan sangat keras. Tuhan Yesus berkata,
engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, identitas mereka sebagai orang Kristen hanya nama, tidak diikuti dengan perbuatan. Mereka ini tipikal orang-orang Kristen KTP kalau bisa dibilang sekarang, ataupun seperti pohon mangga yang tidak berbuah yang kami ceritakan tadi. Untuk itu, di ayat 3 yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini, mereka diminta untuk kembali mengingat kasih karunia Tuhan dan juga menuruti semua perintah Tuhan dan memiliki hidup pertobatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sebab Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Dan kapan waktunya itu tidak ada yang tahu. Seperti pencuri, kata teks kita tadi katakan. Ya, saudaraku yang terkasih, hidup dalam pertobatan sangatlah baik. Dan itu firman Tuhan. Tapi tidak cukup hanya bertobat saja. Kita harus teruskan melanjutkannya dengan menghasilkan buah yang baik, yang terasa segar dan manis pula bagi orang-orang di sekitar kita. Inilah tujuan hidup kita di dunia ini secara umum. Ya, yaitu bekerja, berkarya, menghasilkan buah, memberi buah bagi orang lain. Ya, tidak sedikit orang percaya yang lupa akan hal ini. Kita merasa puas dengan menjadi orang percaya, atau sudah merasa cukup ketika kita sudah rajin berdoa, rajin bersekutu, ya, rajin beribadah. Tentu semua ini tidaklah salah, tapi Tuhan ingin kehidupan kita menghasilkan buah. Ya, Tuhan ingin kita bertumbuh subur dan menghasilkan banyak buah. Buah yang ranum, yang rasanya manis dan segar, berguna bagi yang lain. Untuk itu saudaraku, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, bangunlah, bertobatlah, dan berbuahlah. Kita sungguh bersyukur karena kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ia tetap memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Maka itu, mari melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan supaya sepanjang hidup kita harus senantiasa berjaga-jaga. Sehingga kita tidak terlena oleh tawaran ataupun kenikmatan dunia ini yang bisa membuat iman kita mati. Seperti jemaat Sardis pada saat itu. Sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, sudah sepatutnya kita mengucap syukur dan menghargai kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Rasa syukur kita, jemaat yang terkasih, sudah selayaknya ini kita tampilkan dengan iman yang tidak suam-suam kuku. Jika Tuhan sudah menyucikan kita, sudah memberikan keselamatan kepada kita, maka mari, jangan lagi mengotori kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tapi mari kita menjaga bagaimana hidup kita tetap bersih, tetap suci, sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita layak di hadapannya. Nama Tuhan tetap terpuji atas kehidupan kita. Demikian sapaan teduh yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Mari kita berdoa, mohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan kita. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa, boleh diingatkan melalui firman-Mu pada hari ini, bahwa Engkau begitu mengasihi kami, dan sampai detik ini masih memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan kami. Ya, ingatkan kami Tuhan, bahwa dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di situ juga pasti ada rencana, ada keinginan Tuhan atas kehidupan kami. Maka ajari kami Tuhan agar tidak merasa puas hanya menjadi orang-orang yang aktif beribadah. Tapi biarlah kehidupan kami menghasilkan buah yang membawa damai sukacita menjadi berkat bagi sekitar kami. Ya Bapa, Engkau kiranya yang menolong kami untuk mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mau mengangkatkan syafaat kami. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di GBKP Runggun Samarinda, Perpulungan Sangatta, dan juga Pos PI Bontang. Mari Tuhan tetap berkati anak-anak-Mu ini, berkati gereja-Mu, agar setiap apapun yang sedang mereka kerjakan, yang mereka programkan, ataupun yang sedang mereka rancangkan, Tuhan beserta, Tuhan menolong, agar semua boleh berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi mereka, berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan untuk itu Tuhan berkati kiranya para pelayan-pelayan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu ini,
baik pendeta, vikaris, detaser, pertua diaken, emeritus, dan juga pengurus-pengurus yang ada di tengah-tengah gerejamu. Agar mereka tetap bersatu hati, bergandengan tangan, dan Tuhan perlengkapi kehidupan mereka, agar senantiasa mereka tetap boleh melakukan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami percaya juga Tuhan bekerja atas kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh jemaat-Mu, agar kiranya baik yang di Rubun Samarinda, Perpulungan Sangatta, Pos PI Bontang juga tetap merasakan kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Terkhusus kami berdoa jikalau ada di antara saudara-saudara kami ini yang sedang mengalami sakit penyakit atau sedang terbeban berat, Tuhan tolong mereka, kasihani mereka, pulihkan mereka Bapa, sehingga mereka tetap merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Untuk itu Bapa, seluruh anak-anak-Mu di Gereja GBKP Samarinda, Perpulungan Sangatta, Pos PI Bontang, tetap kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan juga kami berdoa Tuhan buat setiap kami yang setia mengikuti sapaan teduh dari Klasis Jakarta Kalimantan ini, juga kiranya Tuhan berkati, agar hari ini juga boleh kami jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan beserta kami, Tuhan menolong kami, agar kami juga tetap sehat, tetap berbahagia dalam menjalani hari-hari kami. Dan ampuni kami Tuhan akan salah dosa kami, supaya kami tetap layak datang ke hadirat-Mu, menyerahkan doa kami ini, sebab kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, yang sudah mengajari kita doa Bapa kami, bersama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.